Halo guys, apa kabarnya nih? Semoga kalian yang nonton video ini selalu sehat dan tetap semangat. Karena kali ini Ogut mau coba review nih film anime yang ada serialnya di Netflix nih. Tapi Ogut mau bahas the movie-nya, yaitu Violet Evergarden, Eternity and the Autumn Memory Doll, yang rilis pada tahun 2019 nih guys. Nah, film ini pada intinya sih hanya menceritakan mengenai kakak dan adik yang sudah lama banget terpisah nih. Namun hanya melalui sebuah surat, lewat bantuan si tokoh utama kita nih, apakah mereka bisa dipertemukan kembali nih guys? Nah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung kuy aja mulai reviewnya nih. Nah, jadi tokoh utama kita nih dalam film ini bernama Violet Evergarden, sesuai dengan judul filmnya nih guys. Nah, dimana dalam film serialnya nih, Violet ini dahulu bekerja di medan perang. Namun bukannya jadi tukang masak di dapur nih, tapi beneran ikut perang guys. Nah, setelah perang usai, dirinya diajak bekerja oleh Kolonel Hodgins nih, yang sudah pensiun juga dari perang, dan membuka usaha barunya seperti jasa surat menyurat begitu guys. Nah, Violet ini mempunyai permintaan kepada bosnya nih, untuk menjadi seorang penulis surat, atau dalam film ini disebut sebagai boneka kenangan otomatis. Nah, pertama kali Ogut denger nih, Ogut pikir dia jadi boneka beneran. Tapi ternyata kerjaannya adalah membantu dalam menuliskan surat bagi setiap orang yang tidak dapat menyatakan perasaannya kepada orang lain. Nah, Violet pun terus belajar memahami berbagai macam emosi dan perasaan cinta yang berbeda dari setiap orang yang ditemuinya. Sehingga pada akhirnya dia berharap nih untuk dapat mengerti arti dari kata "aku mencintaimu" yang dahulu pernah disampaikan oleh kekasihnya sekaligus atasannya nih, bernama Mayor Gilbert. Violet, 心から愛してる. Nah, dalam film ini nih, Violet diminta oleh keluarga kerajaan nih untuk mengawasi seorang anak perempuan yang bernama Isabella York, ya keturunan keluarga kerajaan York. Nah, meskipun disekolahkan oleh keluarganya di tempat terbaik, namun dirinya merasa sedang terpenjara di sana oleh aturan yang ada. Sehingga Violet diminta untuk menjadi guru nih bagi Isabella selama 3 bulan ke depan untuk mengajarinya bersikap dengan baik sampai menjadi debutante. Nah, di mana dia bisa lulus dan menjadi pengantin wanita bagi keluarga kerajaan kelak. Nah, kedatangan Violet ke sana malah disambut dengan sangat dingin oleh Isabella. Namun berbeda ceritanya dari teman-teman sekolahnya Bella nih, yang sangat mengagumi Violet meskipun dirinya hanya sebagai pelayannya saja. Nah, semakin lama nih, Isabella semakin bertambah kesel aja nih melihat Violet begitu dikagumi oleh teman-temannya. Dan tiba-tiba saja dirinya menangis dan menyebut nama adiknya yang pernah masuk ke dalam mimpinya nih, dimana dirinya berjumpa dengan adiknya yang bernama Taylor. Nah, nanti kita akan bahas awal mereka bertemu nih guys. Seiring berjalannya waktu, dengan kebaikan yang selalu diberikan oleh Violet kepadanya, pandangan Isabella pun terhadap Violet menjadi berubah nih. Nah, akhirnya Isabella pun tersadar nih dan malu karena memperlakukan Violet dengan kurang baik sebelumnya. Dan Isabella meminta Violet untuk menjadi temannya tanpa memandang status keluarganya. Nah, semenjak saat itu mereka berdua pun dapat menjadi dekat selayaknya teman biasa nih guys. Dan acara debutante pun telah tiba nih, di mana Violet datang menemani Isabella ke acara tersebut. Dan mereka berdua pun menari dengan sangat baik di sana guys. Nah, untung zaman itu belum ada TikTok nih. Kalau ada, mungkin mereka berdua bisa jadi viral guys.
Setelah itu, pada malam harinya, Isabella meminta Violet menuliskan surat nih untuk adik perempuannya si Taylor. Nah, akhirnya si Isabella pun mengakui jati dirinya sebenarnya sebelum menjadi putri kerajaan York. Nah, di mana Isabella dulunya nih dipanggil dengan sebutan Amy Bartlett. Dirinya ini kemudian bertemu dengan seorang anak kecil yang ditelantarkan tanpa orang tua nih guys. Nah, karena merasa kasihan, Isabella pun mengangkatnya sebagai adiknya dan memberikannya nama Taylor Bartlett. Meskipun hidup mereka kekurangan, tetapi mereka sangat bahagia nih. Nah, namun tiba-tiba saja ada seorang pria tua yang bersama bawahannya datang ke rumahnya dan meminta Amy untuk ikut dengannya karena dirinya masih memiliki darah keluarga York. Dengan terpaksa, dirinya pun harus meninggalkan adiknya nih agar tidak hidup menderita lebih lama. Sehingga sejak saat itu mereka berdua pun berpisah dan nama Amy diubah menjadi Isabella nih. Kemudian Violet pun membuatkan surat sebagai bentuk ungkapan rasa sayang sang kakak kepada adiknya yang tercinta. Nah, keesokan paginya Violet berpamitan nih kepada Isabella dan membawa serta surat yang dibuatnya. Dan akhirnya mereka berdua pun berpisah nih. Kemudian scene berganti di mana surat yang dibawa Violet telah diserahkan nih kepada teman kerjanya, yaitu yang bernama Benedict, yang mengantarkan surat tersebut kepada sang adik si Taylor yang saat itu berada di panti asuhan. Nah, Taylor pun meminta Benedict untuk membacakan surat untuknya. Dan kemudian dirinya pun menangis mendengarnya nih. Ne Taylor, Amy wa mou zutto kienaiんだよ. Scene berlanjut 3 tahun kemudian nih, di mana Taylor yang sudah beranjak remaja memutuskan untuk pergi mencari tempat Benedict dan Violet bekerja nih. Dan akhirnya Taylor pun dapat menemukan tempat yang dia cari dan juga bertemu dengan Benedict di sana. Nah, Benedict pun kemudian membawa Taylor masuk ke dalam nih dan bertemu dengan Violet. Kemudian dirinya meminta untuk diizinkan bekerja di tempat tersebut. Nah, akhirnya Taylor pun dapat diizinkan bekerja di sana sebagai pengantar surat. Tapi masalahnya dirinya ini tidak bisa membaca dari setiap surat yang akan dikirim nih. Namun Violet yang baik hati bersedia untuk membantunya guys. Nah, seiring berjalannya waktu, Taylor pun perlahan menunjukkan perkembangannya, di mana dirinya sudah mulai bisa membaca alamat yang tertulis dalam surat tersebut. Ada saat di mana Taylor yang melihat anak seusianya sangat bahagia banget nih ketika menerima hadiah, sehingga membuatnya melamun nih guys. Nah, ternyata dirinya nih baru menyadari bahwa alangkah senangnya nih ketika bisa membawa atau mengantarkan kebahagiaan bagi setiap orang. Dan itulah yang menjadi alasannya bekerja sebagai pengantar surat. Nah, hal tersebut pun yang terjadi juga kepadanya nih, di mana surat dari Amy sang kakak yang diberikan kepadanya waktu itu membuat dirinya bahagia guys. Nah, suatu malam Violet menawari dan bersedia membantu Taylor untuk membalaskan surat kepada kakaknya Amy. Nah, keesokan paginya setelah selesai membuat suratnya, Taylor pun meminta kepada Benedict untuk mengirimkan surat tersebut kepada kakaknya. Nah, namun masalahnya nih, keberadaan si Amy atau Isabella ini disembunyikan oleh keluarganya sendiri. Nah, Benedict pun tidak menyerah nih guys, dan terus mencari informasi mengenai keberadaan Amy tersebut. Sampai akhirnya dirinya pun mendapatkan informasi yang dicarinya selama ini. Benedict pun kemudian pergi nih bersama Taylor untuk mengantarkan surat tersebut dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Sampai tibalah mereka di kediaman Amy tersebut menurut informasi yang dia dapatkan sebelumnya. Nah, kemudian mereka pun masuk ke dalamnya nih dan bersembunyi di taman rumah tersebut sambil menunggu Amy keluar.
Nah, tiba-tiba saja mereka berdua melihat Emi yang keluar dari balik pintu dan berjalan sendiri untuk menikmati pemandangan nih guys. Ya ala-ala gadis desa kali ya. Nah, Benedict pun kemudian menghampirinya dan mengatakan ada surat yang harus diberikan kepadanya. Setelah dilihat oleh si Emi nih atau Isabella, ternyata surat itu ditulis oleh Taylor adiknya lewat bantuan si Violet. Dan Emi pun segera membacanya nih guys. 私はエイミー・バートレットのNah, setelah membacanya, dirinya kemudian menangis tentunya. Namun Taylor adiknya tetap diam saja dan hanya melihat Emi dari tempat persembunyiannya. Dengan alasan dirinya ini belum mau ketemu langsung dengan kakaknya sampai dia benar-benar bisa menjadi seorang pengantar surat yang baik terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan nih guys. Nah, kesimpulannya yang pertama, kalau dari si tokoh utama kita nih si Violet, dimana dirinya ini berhasil mengerjakan tugasnya dengan baik nih guys. Dimana lewat dirinya, sang kakak atau Isabella ini dapat menyampaikan perasaannya selama ini kepada adiknya. Dan begitu pun juga sebaliknya guys. Nah, yang kedua, untung aja nih dalam film ini belum ada WhatsApp ya guys. Jadi kegiatan surat menyurat yang ditunjukkan dalam film ini bukanlah hal yang sepele atau biasa aja. Namun lewat suratlah setiap kata yang dituliskan dari lubuk hati seseorang akan dapat tersampaikan dan membawa kebahagiaan bagi siapapun juga nih yang menerima dan membacanya. Paling itu aja sih guys kesimpulannya dari Ogut. Oke, kalau gitu sekian nih review film dari Violet Evergarden, Eternity and the Auto Memory Doll. Jika kalian suka dengan reviewnya, kalian bisa langsung nonton nih full movie-nya guys. Nah, kalau ada kata-kata dari Ogut yang salah, tolong dimaafin ya guys. Dan akhir kata, terima kasih nih buat teman-teman yang udah setia dukung channel ini menjadi lebih baik. Dan jika ada rekomendasi film anime atau film animasi yang mau direview, silahkan langsung komen aja di bawah ya guys. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi nih di video-video Ogut berikutnya. Bye-bye.